Kalau selama ini gua sama Wendy dikenal mulut lancip. Nih kita datengin gurunya. Mulut lancip beneran. Senior ini, senior. Ya tolong sponsor nih. Jangan. Gak usah diomongin. Tenang aja, tenang. Kita butuh tapi nggak perlu gitu-gitu banget. Iya. Tadi katanya udah berapa episode belum ada datang sponsor. Emang anjing dia orang. Anjing. Ya kalau maksud gua kalaupun yang ngomong maksudnya sekelas-kelas yang lain Dian Sastro mungkin sponsor datang. Lu yang ngomong sponsor nggak datang malah. Justru kan udah episode gue udah lewat. Nanti kan udah ada soalnya udah lewat ya. Kita kasih sponsor. Gue ngingetin dong sekarang ini masalah ada Wendy Cagur, Andika, Pratama tapi Gimana kalau ternyata gue pikir tadi ini brand ternyata logo acara sendiri. Kata gua mah, lagian si Andika sih pakai sosok keidean ngundang Soleh. Ngundang Soleh gimana kata gua gitu. Kenapa ngundang Soleh? Iya, soalnya dia termasuk salah seorang yang menyelamatkan hidup gue. Dalam banget leh. Iya. Itu beneran Andika yang request. Gue sih males leh. Gue bilangnya gini. Ayo undang Soleh yuk, bilang gitu. Kenapa Soleh gitu? Ya, gue pengen membahas. Kalau dari sisi gue, Soleh adalah orang yang pernah menyelamatkan hidup gue. Dalam artian dia merubah banyak mindset di kepala gue setelah gue ngobrol sama dia. Padahal waktu itu gue belum terlalu kenal banget. Gue memberanikan diri untuk hubungin dia. Tapi di sisi yang lain, lu di keluarganya Prediksi, lu terkenal mulut paling anjing, anak-anak paling sebel sama lu. Gitu maksudnya ada dua sisi yang berbeda nih. Kak, berarti gue harus menyelamatkan lu karena lu bisa melihat yang sisi positif dari gue. Kayak lu. Nggak kayak dia nih. Kebencian lu isinya. Lihat deh. Iya leh. Lu kok kayak sebel gitu? Enggak ada sebel gue mah. Gue mah aneh, Prediksi juga kalau di grup WhatsApp itu tuh kalem sebenarnya. Tiba-tiba ada pembahasan tuh pasti dimulai dari Soleh. Misalkan siapa? Tuh lihat sini begini. Itu pagi dimulai dari kata-kata dia yang menghasut orang lain untuk menghasut orang itu. Akuin lah Le, udah lu jangan nge-framing diri lu bagus anjing banget. Kebencian. Gila. Lihat tuh. Gila. Ya, lu nikmatin deh, lu coba lu baru sekali touring kan sama dia. Iya. Baru sekali. Tapi gue udah bisa membaca bahwa celetukan dia tuh kadang-kadang emang nusuknya agak banget gitu. Jahat, tapi yang gua makanya memancing orang-orang ngatain dia gitu. Tapi yang gua omongin bener nggak? Iya sih. Ya tapi kan ada namanya saringan, Leh. Ya kan kalau emang ini apa di TV perlu disaring. Gak maksud gua kan kalau kita bersahabat, berteman juga ada cara bagaimana kita mengungkapkan sesuatu supaya orang itu tidak terlalu merasa dipojokkan gitu. Gua kan tidak pernah lihat memojokkan. Iya tapi kata-kata lu kan memojokkan. Justru biar kuat makanya gua kasih. Emang kenapa soalnya dianggap menyebalkan di Prediksi? Iya. Karena dia terlalu jujur. Ya nggak usah kita ngomongin Prediksi ya. Gue nonton special show-nya Soleh Solihun. Mayoritas isinya riffingan, ngerosting orang. Sampai ke momen udah selesai cerita materinya dia, terus dia nyamperin ke tamu-tamu yang hadir satu-satu. Siapa misalkan gue dibacain begini-begini, ini dibacain begini-begini. Terus tiba-tiba di kumpulan teman-teman SMA apa teman kuliah? Teman kuliah. Masih anjing. Wah, sini. Nih, dia nih dulu begini. Padahal ada anaknya. Kan gue yakin dia nggak akan marah sama gue. Positive thinking bro. Positive thinking. Ya itu kan menurut lu ya. dia. Kalau begitu banyak keyakinan tentang itu. Iya, kalaupun marah kan tinggal maaf-maafan. Tuh. Hidup mah dibuat gampang kalau sama Kayak dia. kemarin, Predain jalan ke Lombok. Sempat kita bahas tuh rame, dia mah santai aja. Jadi pada saat kita riding di perjalanan hari kedua ada rombongan berapa orang gitu naik sepeda bawa bendera. Dia mau protes masalah jalan. Iya, mau protes masalah jalan yang retak apa segala macam. Dia mah nggak ngeh.
Dia nggak tahu kalau ada orang itu lewat. Nggak sadar. Iya. Terus ditanya kenapa? Kok lu nggak ngeliat itu kan jelas banget. Iya kenapa? Karena nggak penting buat Nggak hidup penting gua. buat hidup gua. Tapi kan itu buat ini Kang, maksudnya awareness lu di jalan bahwa ketika lu di jalan tuh lu melihat ada apa gitu. Nggak penting buat gua mah gitu. Iya kan yang penting gua nggak nabrak mereka. Elo yang bayar gua. Kalau mau ngedukung dukung gua, sama Andika dong. Jangan ini mul. Soalnya kan lu. ya. Enggak, lu nggak apa-apa deh. Bini gua ngedukung Soleh juga. Iya kan kenapa mesti diperdebatkan? Lu ngeliat nggak bapak-bapak pakai sepeda ontel? Ya gua nggak inget. Mungkin gua ngeliat tapi kan gua nggak penting, nggak disimpan di otak gua. Jadi anak-anak yang lain tuh concern terhadap keselamatan kami semua ketika touring, kita tuh awareness atau kepekaan terhadap apa yang kita lewatin di jalan tuh harus tinggi gitu. Kayak contohnya ada satu momen waktu itu ada mobil yang tiba-tiba ngebut di jalur kanan. Pas kita lihat sepertinya mobil ini keperluannya mendesak gitu. Jadi memang dia akhirnya harus gini lah gitu. Dan buat anak-anak awalnya kaget nih kok mobil ugal-ugalan, tapi ternyata ada yang mergokin kayaknya mungkin ada yang sakit di mobil itu jadi harus buru-buru. Ditanya lah ke dia pas lagi makan. Kalau itu Kang Soleh lihat nggak? Enggak. Sampai mobil segede itu, seugal-ugalan itu, dia nggak ngelihat. Berarti buat gua itu tidak berbahaya. Gua santai aja. Gua bisa mengendalikan diri. Cuma gini doang. Iya. Kalian aja terlalu panik. Buktinya gua tidak merasa terancam atau apa. Paling ya udah tinggal digeserin aja. Kenapa sih? Kenapa? Kan enggak, itu mobilnya begini banget leh. Ya gue tidak merasa ada gangguan kok buat gue. Udah gitu dari semua anak yang motoran hari itu cuman Kang Soleh yang nggak pakai alat komunikasi. Nah, jadi kita nggak bisa mengkomunikasikan misalnya awas ada jalan lobang. Sebenarnya kita khawatir sama lu karena lu nggak pakai alat komunikasi. Gue kan waspada, yang penting lihat di depan ada lobang apa enggak. Ngikutin aja. Zaman dulu juga orang motoran nggak pakai ini, bisa-bisa. Nih. Mohon maaf nih buat yang nonton. Kalian pikir pakai alat komunikasi kita motoran berjam-jam? 1,5 jam. Ngapain 1,5 jam butuh pakai gini-gini? Ya, di Jakarta juga motoran 2 jam kagak perlu pakai gini-gini. Yang penting kan motoran oke. Lihat siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Udah ikutin aja. Maksudnya buat ngisi kekosongan, ngobrol. Ya gua nggak mau ngobrol. Orang gua tujuannya, gua kan tujuannya mau kita kesana mau ngapain? Motoran. Itu motoran. Ya udah tujuannya motoran. Ketika ngobrol ya ngobrol. Maksudnya biar nggak ngantuk leh. Gua biasa kok nggak ngantuk, gua motor sendiri nggak. Iya kan lu nggak bisa nyamaratakan semua. Ya makanya nggak usah maksa-maksa gua pakai begini-begini. Nggak ada yang maksa. Dari awal gua nggak maksa. Cuma maksudnya concernnya kita yang pakai komunikasi itu, lu nggak pakai alat komunikasi. Makanya kita juga kan pengen saling ngejaga satu sama lain. Ya kan tinggal. Kalau ada apa-apa. Kan tinggal teriak. Berhenti. Tapi lu sadar nggak lu di framing begitu sama anak-anak? Di framing emang mereka dia begini. Kalau framing tuh kita sengaja mengarahkan orang untuk berpikir dia begitu. Sabar. Sama gue kan sering dengar cerita ya sebelum gue masuk Bedain dan akhirnya bergabung menjadi Predain tuh gue sering banget dengar cerita dia sama Surya di ruang makeup kan kita ruangannya bareng ya. Kalau misalnya prediksi ada perdebatan tentang keinginan apa atau pengen niat apa atau mau bikin apa, selalu nama lu tuh kesebut. Anjing nih Soleh nih di grup nih gitu. Ya kan kadang-kadang planning udah dibuat. Misalkan anggaplah kita udah touring. Kita mau touring, itinerary udah jelas. Hari ini apa aja jam segini, jamnya sampai detail segala macam. Mendekati hari H tiba-tiba dia ada keinginan.
teman-teman gimana kalau kita begini? Kan udah disusun anjing. Dan semua udah setuju gitu maksud gue. Jangan Kan demokrasi. Lu jangan ae. Demokrasi itu ketika semua belum tersusun. Kalau udah tersusun, udah finalisasi, udah setuju ya. Berarti udah nggak ada lagi ruang diskusi karena semua udah setuju gitu loh. Ya siapa tahu. Nih ya, percaya nggak percaya? Nih sebelum mulai episode Kang Soleh ya. Sebelum mulai episode Kang Soleh tadi gue sholat dulu. Habis hari berata gue sholat dulu. Terus gue ngadu ke bini gue. Bun, kepala ayah sakit nih di bagian ini, kenapa? Kayaknya ayah tuh kalau misalkan di adegan marah, ceritanya di adegan marah, terus kalau terlalu marah jadi kayak ketarik gitu. Ya makanya jangan berlebihan. Ih, bintang tamunya dia. Jadi sakit gue. Makanya ikhlasin. Lu aja deh ngobrol lah Gitu loh. Apa gitu lo apa? Gitu lo apa? Tapi yang mendebat lu kan bukan cuma 1-2 orang ya. Iya. Tapi kayak hampir semua di grup prediksi itu kadang-kadang menyerang mendebat pendapat lu gitu. Kalau kadangkala misalnya kalau yang debat cuma 1 atau 2 orang, bisa jadi gue nggak terlalu salah, mungkin lu berdua yang salah. Tapi kalau yang debat banyak, lu pernah berpikir apa jangan-jangan gue salah ya gitu? Enggak, gue mah yakin. Silakan. Karena biasanya orang tuh nggak sependapat dengan omongan gue. Seiring berjalannya waktu, mereka baru sadar yang diomongin Soleh Solihun itu benar. Oh gitu. Jadi gue mau tunggu aja waktu, nanti juga, oh iya benar juga emang si brengsek ini ternyata benar gitu. Lu doang yang langsung bisa melihat, oh Soleh Solihun benar. Terima kasih. Tapi dia kadang-kadang kan muncul di saat ketegasannya itu muncul di saat yang tepat, Pak. Siapa? Kayak kemarin nih. Ini kan kita mau ada rencana touring New Zealand. Terus kan disuruh ngisi daftar siapa yang mau berangkat tanggal 31, siapa yang mau berangkat tanggal 1. Sementara grup itu terdistraksi sama kegiatan padel. Terus kan dia marah, padel, ngomongin padel bisa, ngisi list aja nggak bisa gitu. Itu kan sebenarnya ketegasannya dia kadang-kadang muncul di saat yang tepat. Tapi ada yang ngejalanin nggak ketika dia nginstruksiin? Nggak ada. Karena ya kan sudah diliputi kebencian. nggak ada Le. Hidup itu kan take and give gitu loh. Harus juga lu kalau mau dihargai lu harus menghargai orang. Lu kalau mau diterima lu juga harus menerima pendapat orang gitu loh. Jangan lu stuck di pendapat lu. Iya, nggak apa-apa dong kalau gua menganggap pendapat orang lain nggak bisa gua terima, ya nggak apa-apa dong. Ya berarti kita juga nggak masalah dong kalau nganggap. Iya, nggak masalah. Cuma ya terserah kalian kenapa kalian pada emosi kan, makanya kalau gua mah santai aja. Ya karena lu lah gua mah kan santai. Oh nggak sepakat ya udah santai. yang lain aja. Yang lain aja kalau nggak sepakat kok marah-marah. Ya tinggal bilang aja nggak sepakat ya kan. Kenapa mesti pada emosi? Gua aja orang nggak sepakat sama gua santai. Iya lah. Tapi kan dia di dalam grup itu kan dia mau jadi seksi repot juga kan? Iyalah. Iya, nggak usah lu yang jawab iya, kan gue jawab iya. Dia mau Iya kan? mau bantu. Mau jadi seksi repot. Iya, gue nggak gitu. bilang Soleh jahat, enggak. Di dalam satu tongkrongan, di dalam satu komunitas butuh makhluk kayak Soleh tuh butuh gitu. Karena ini nih dia yang menyeimbangkan gitu. Karena kadang-kadang gini, di dalam satu tongkrongan kita butuh orang yang diomongin. Makanya kita butuh Soleh. Iya, pasti. Kalau nggak ada Soleh nggak ada pembahasan. Kalau nggak ada masalah. Tapi lu nyaman nggak di grup prediksi selama ini? Selama mereka masih maki-makinya di depan muka gue santai. Oh. Kalau udah ngomonginnya di belakang gue, nah baru. Tapi kalau cuma masih marah-marah di depan gue, lu tuh nyebelin. Oke. Tapi pernah nggak waktu mereka marah gitu atau ada hal yang memang marahnya serius gitu jadi panjang atau apa terus ada kekhawatiran dari lo, ntar gue dikeluarin lagi gitu.
nggak usah mengkhawatirkan dunia lah. Cuma gitu-gitulah. Dan gue mah yakin, ya namanya itu kan ada berteman ada sebel-sebelnya, dinamika itu biasa. Nggak usah terlalu diniin lah. Kan kita yang penting kita nggak nyolong, nggak nyolong barang teman, nggak nusuk dari belakang. Tapi dengan masuknya anggota baru kan lu tidak dilibatkan dalam memilih siapa-siapanya. Iya kan, karena itu semua kan buat nemenin Andre. Iya, nggak maksudnya kan kadang ada standar kenyamanan. Kita kan tidak punya kuasa atas itu. Ya tapi kan orang punya standar kenyamanannya masing-masing kan. Kalau gue mah nyaman-nyaman aja kok sama semua orang, santai gue mah. Orang mungkin yang gak nyaman sama gue. Kalau gue mah nyaman-nyaman aja. Gue sih nggak peduli orang gimana. Kalau gue mah pasti nyaman. Mau Andre masukin siapa aja, lu nggak pernah ada masalah. Enggak, gue mah santai. Gue mah nggak usah Soalnya yang lain kan kadang-kala misalnya Andre yang lempar nih di forum, misalnya kalau ini kita ajak gimana? Kan Andre butuh pendapat dari yang lain. Misalnya si A ngasih pendapat, boleh juga tuh. Yang B misalnya, jangan dah dia orangnya gini-gini. Kan ada gitu-gitu. Kalau gue mah udah biarin aja lah. Apa maksudnya cuma nongkrong gitu mah, kecuali kita berkarya bareng kan, ini kan cuma nongkrong biarin. Tapi kan bisa jadi sesuatu, nongkrongnya bisa jadi sesuatu kan. Ya kan tujuannya bukan bikin sesuatu kalau gue. Ini kan nongkrong biarin aja, nggak usah terlalu mempermasalahkan gitu-gitu. Kalau nggak nyaman ya udah tinggal kita nggak usah datang aja. Nggak usah terlalu lagian ya udah kalau ngomongin prediksi mah terserah Andre aja lah. Kita kan hanya budak-budaknya Andre di sini. Tapi momen by momennya kayak lo touring terus sama kita kemarin tuh tetap buat lu berkesan kan, bukan sebagai beban bahwa karena lu di bawah naungan nama prediksi akhirnya ya udahlah gue terpaksa ikut karena. Enggak, gue mah senang-senang aja gue nggak terlalu mempermasalahkannya gitu-gitu. Apa yang paling berkesan kemarin perjalanan di Lombok versi lo? Ya karena ada anak-anak baru jadi seger. Kita kan udah bosan kayaknya ya. Sama sendiri bosan ya. Benar. Aduh, mau ngatain. Ini gue sepakat sama lu. Ngatain Darto udah diulang-ulang, bolong lagi jadi kayak. Iya kan? Jadi maksudnya udah kayak apa? Anak-anak juga marah sama gue, udah capek marahnya kayak gini-gini juga maksudnya marah nggak diperbaikin juga nih orang marah-marah. Jadi mereka marah-marah sama gue udah bosen, ngeledekin Darto juga udah bosen. Terus ketika datang anak-anak baru kan wah ini ada bahan baru ya kan kayak wah ini seru nih. Bisa ngeledekin Rigen, ngeledekin Oki, ya ada ini aja, ada topik baru buat. Momen apa yang paling nempel di kepala lu? Momen yang paling nempel ketika pipi Dato sama pipi Oki nempel. Nempel. Kita Sobat bolong. Sobat bolong. Itu lagi yang diinget di kepala dia. Enggak, sama dia dong. Dia datang dengan barang-barang branded. Gue jujur kata, kalau Andre nggak bilang lu jangan pakai sepatu LV, lu pakai sepatu LV nggak? Mungkin. Tapi itu atas saran Surya juga. Iya, kalau nggak ada orang yang ngingetin, Dik, lu besok jangan pakai sepatu LV. Karena gua nggak banyak punya sepatu hitam. Bukan sepatu hitam. Nggak banyak sepatu yang warga. Ada. Nggak banyak. Ada. Ini apa? Ini Puma. Tapi Puma edisi khusus ya? Iya. Enggak, gue punya sepatu-sepatu itu. Cuman dari jauh-jauh hari gue udah diskusi sama Surya. Kan gue nggak tahu ya kalau touring tuh bawa apa aja. Terus helmnya gimana bawanya kayak gitu-gitu. Jadi Surya yang nge-briefing gue. Terus gue tanya, Sur, gue nggak punya sepatu touring nih. Apa gue perlu beli ya? Tapi modelnya jelek-jelek, gue gituin kan. Sepatu motor tuh kan sebenarnya bentuknya nggak ada yang bagus kan. Udah lu pakai Converse aja. Oh, boleh pakai Converse gue gitu. Ya udah ntar gue beli Converse gue. Baru beli Converse bener. Iya itu baru beli. Karena terlalu warga buat lu ya. Bukan. Dulu gue suka. Iya. Dulu gue suka. Iya. Dulu. Bukan. Dulu. Gitu. Cuman gue nggak terlalu suka sepatu tali. Gua suka. Enggak ya. Ya ini tali. Tapi gue nggak kan Converse itu kalau yang high itu kan talinya banyak kan. Ya, Suka ribet kalau aktivitas harus buka
tutup gitu. Makanya gue udah nggak pernah beli lagi gitu loh. Kirain karena ini terlalu warga buat gue lah. Surya udah ngingetin juga. Cuman kan kemarin berangkat itu gue nggak ada pikiran yang bakal dicengin nama kalian. Tapi itu udah pertama kali dalam hidup lu ya, lu pakai baju branded terus diceng-cengin. Anjing sih. Emang di mana langit dipijak di situ. Iya. Di mana bumi dipijak di situ langit dipijak. Datang-datang. Andika mau ke Lombok kayak mau ke London. Iya. Gading lagi yang ngomong pertama. Iya. Tapi Le kalau misalkan kayak touring-touring kayak gitu, merasakan hal yang seru gitu. Lu suka cerita gak sih ke istri lu? Tadi seru banget tau gitu. Gue suka kebayang lu tuh. Gue kadang-kadang capek udah nyampe rumah udahlah. Ya, lu mau nanya apa? Tapi emang itu jadi pemandangan yang langka yang gua lihat dari sisi lu ya. Kalau misalnya kayak ngelihat Surya, kadang-kadang lihat Andre atau kadang-kadang lihat masih kadang suka di tengah-tengah kita ngumpul tuh masih video call gitu. Oh iya, ini lagi aku lagi ceritanya tadi habis ini dari sini ke sini. Ntar aku telepon lagi. Gue tuh lihat lu tuh jarang. Ya tinggal WhatsApp aja, aku jalan udah. Ini udah nyampe udah. Ya kan kan bini gue juga udah tahu lagi sama prediksi ya. Udah nggak perlu terlalu ini juga. Lagian gue tuh kayak capek cerita gitu kan. Abis ini dari sini ke sini ya kalau tapi kan lu doyan ngomong lah. Enggak, ya gua tuh doyan ngomong kalau kerja. Kalau ada duitnya. Iya. Nah, paling gue ceritain karena kan dari kemarin-kemarin kan udah biasa aja gitu. Paling gue ceritain Andika dicengin tuh karena pakai Prada gitu doang. Yang hal-hal yang tidak biasanya aja. Kalau cuma hal-hal biasa apa motoran atau apa kan udah biasa. Ngapain juga gue ceritain, tidak ada yang luar biasa dari misalnya habis motoran ya biasa aja, cuma ketawa-ketawa juga udah biasa. Jadi kalau kan kemarin kejadiannya luar biasa kan, lu datang pakai jaket Prada, nah baru gue ceritain Andika datang dicengin gitu. Ya udah gitu aja. Cuma kan gue tuh kadang-kadang suka kalau udah terjadi tuh males gue ceritain. kayak udah lewat begini, Pak. Kayak udah lewat udah. Ya tapi kan maksud gua lu kan sudah berpasangan Le. Maksudnya kan kadang-kadang kan istri juga butuh didengarkan dan mendengarkan. Iya, gua didengarkan aja yang penting. Gua mendengarkan aja kan dia cerita ya gua dengerin. Dia lu nggak mau ngebagi cerita lu. Jadi maksudnya karena menurut gua hari-hari gua tidak menarik. Ya kan buat lu. Iya. Buat gua mah enggak. Enggak, siapa tahu buat istri lu menarik itu. Ketika misalkan ditanya sama temennya, Soleh ngapain aja di sana? Dia bisa cerita gitu loh, Le. Enggak, kadang-kadang dia tahu ada apa gara-gara dari temennya nonton YouTube. Nah itu dia tahu dari orang lain bukan dari dia. Wen nyampe rumah mending rebahan, capek ngomong. Ya sambil tiduran gitu, Le. Ya kan dia yang cerita. Gua mah paling cerita juga gitu-gitu doang. Ya karena buat gua udah terjadi ngapain di. Iya, maksudnya ya ceritain yang kayak menarik aja. Kalau kemarin ke Lombok ya gue cerita itu Andika diceng-cengin. Jadi menurut Soleh standar sosial itu nggak perlu diikutin gitu. Standar sosial orang berpasangan tuh ini, tapi lu punya standar sendiri udah. Ya kan bini gue udah cerita panjang lebar ya, udah gue dengerin aja. Oh ya. Tapi lu ingat apa yang diceritakan bini lu? Ingat. Oke. Kirain maksudnya angin lalu aja gitu. Ya didengerin lah. Kan lagian bini gue bisa tahu apa yang terjadi. Ya pada story semua nggak perlu gue ceritain, udah ada di Instagram semua. Ya tapi kan versi lu beda gitu. Nggak jauh beda yang di... orang semua udah semua sebelum gua ceritain dia udah lihat dari reels orang, dari story orang, baju-baju ini. Ngapain gua ceritain lagi? Ini aku dapat kostum ini. Ya udah di posting. Jadi apa lagi yang perlu gua ceritain? Tapi kalau belum terjadi, lu suka cerita nggak? Kayak misalnya rencana kita nih ke New Zealand. Dia suka ya gua cerita. Karena kan itu buat kebutuhan, gua mau jalan-jalan lama nih gitu. Cerita lah gitu. Cuma kadang gua tuh kalau nyampe rumah tuh capek, malas ngomong, malas ngomong, aduh kayak habis energinya. Kayak lebih baik diem aja. Lu berarti kalau di rumah ngapain lah? Nonton TV. Bapak-bapak banget aja. Tidur, anak gua perlu mandi gua mandiin, antar jemput anak, udah nonton TV, dengerin ini gua cerita, makan, nonton lagi, tidur lagi.
Ya menikmati hidup lah. Olahraga nggak? Olahraga sekarang udah mulai jalan kaki doang tapi di belakang rumah 30 menit dah jalan. Oh yang di pekarangan ya, lu, gitu aja pekarangannya lumayan gede. Udah 30 dah. Gitu. Muter-muter aja. Jalan untuk jalan kaki lu, untuk jalan kaki pun memilihnya di dalam kawasan rumah. Kan tujuan apa? Jalan kaki kan? Iya. Gue punya mah. Ya maksud gua. Udah nikmatin. Ya, kan kadang-kala kalau lu memulai tadi lu bilang memulai olahraga jalan kaki 30 menit. Iya. 30 menit itu kan nggak sebentar dong. Iya. Kalau misalnya muter-muter, hari ini mungkin oke. Diulang besok mungkin masih oke. Hari ketiga kan pemandangan yang lu lewatin kan sama nih. Pernah nggak kepikiran, gue jalan di luar, agak jauh dikit. Enggak, gue nggak bosen kok biasa. Gue udah 3 minggu, biasa aja. Biasa aja, tinggal jalan aja. Jadi nikmatin aja. Kan pemandangannya sama, Le. Yang emang kenapa kalau pemandangan sama? Ya dinikmatin aja. Emang harus selalu, ganti pemandangan. Kan tujuannya apa? Jalan. Ya udah dinikmatin aja. Tujuan gue 30 menit jalan, ya udah dinikmatin. Nikmatin hijau, pohon, ya udah dinikmatin. Kenapa mesti mempersulit diri sendiri? Gua bosan. Tujuannya apa? Jalan. Kadang-kadang memang kita harus hadapi, kadang-kadang di dalam hidup itu ada hal yang membosankan. Ya udah. Dinikmatin aja, ya udah. Lu bukan dilawan, maksudnya hal membosankan ya kita harus Kan kita bisa cari cara untuk supaya kita nggak bosan. Iya. Ya gua mah menurut gua ya udah biarin aja, ya hal yang itu tuh lagi nggak apa-apa. Enggak, lu pernah nanya gak ke bini lu? Misalkan manggilnya sayang, menurut kamu hubungan kita membosankan nggak? Pernah gak nanya kayak gitu? Nggak perlu. Biarin aja nggak usah. Mungkin maksudnya Wendy untuk cari tahu apakah Nggak boleh tahu pasangan. kok dia suka komplain. Kamu mah kalau ngajak makan ke situ lagi, diulangi terus. Nah itu maksud gua, Le. Maksudnya ngajak apa nih? Misalnya kalau makan atau gua kan yang jelas enak buat gua ya. Gua sih nggak masalah balik lagi. Itu maksud gua. Contoh. Lu ngajaknya suka kemana? Misalnya nih kalau gue udah nemu satu tempat makan ternyata enak, ya udah ke situ lagi aja karena udah jelas makanannya kan. Nah dia suka komplain cari yang lain kayak apa. Ya udah terserah mau kemana, cuma kan gue males beride ya. Nah gue sering dimarahin kayak udah tahu yang suka itu diulang terus dan gue nggak bosen. Tapi sekalinya lu misalnya diajak ke tempat lain lu nggak masalah. Kadang-kadang suka males guanya, dia suka marah, suka dipaksa dulu baru ternyata enak tuh kan apa aku bilang gitu. Jadi lu nanti diulangi lagi ke situ lagi gitu. Lu males mencoba hal baru. Iya, karena buat gua mah udah nemu yang enak, ya udah. Ya, kita kan hidup mencari apa? Mencari yang kita nyaman. Ya udah nemu kenyamanan, dinikmatin aja. Betul, paham. Cuma kan banyak pilihan. Banyak pilihan gitu. Ada satu makanan memang enak. Tapi kan mungkin kadang-kadang kan kalau prinsip gua mau makan buat apa? Ya buat menghilangkan rasa lapar. Enggak, maksudnya gua menganalogikannya ke hubungan lu sama istri lu. Apakah istri lu tidak bosan misalkan diajak makan di tempat itu lagi? Itu kan iya, dia bosan. Nah, ya udah. Makanya ganti. Cuma kan kalau konteksnya jalan kaki kan gua nggak bosan. Bukan elah. Maksud gua. Tadi kan lagi ngebahas gua jalan kaki, kenapa gua bisa di tempat yang sama? Tapi kan sudah melebar ke masalah pemilihan tempat. Kadang-kala kan kita perlu tahu apa yang dirasa sama pasangan kita gitu. Iya. Kalau misalnya pasangan kita ternyata hubungannya dianggap membosankan, berarti kan yuk kita cari cara, yuk kita melakukan sesuatu yang baru bareng-bareng. Ya makanya gua mengandalkan istri gua aja, ayo mau kemana? Ya udah. Kan dia yang komplain bosan. Kalau gua makan nggak bosan mengulangi tempat makan. Ya kan, tapi percayalah Pak, waktu itu gue ngobrol juga cara dia menjawab tuh begitu. Iya. Dan ternyata gue tertampar realita bahwa gue yang suka cari-cari masalah gitu, yang nggak perlu dipikirin, yang nggak perlu dikhawatirin gitu. Didukung.
Makin jadi. Kadang ada benernya. Iya. Kita sebagai kaum overthinking, kadang-kadang kita jelimet di kepala kita sendiri. Iya, gue Padahal jalan keluarnya sederhana. Iya, jangan terlalu dipikirkan hal-hal kayak gitu tuh. Ya udah kalau emang ini dinikmatin aja. Tapi lu sebagai seorang suami dan ayah, pernah nggak lu mengkhawatirkan gimana ya masa depan anak gue ntar? Nah, gini, misal nih, gua mengkhawatirkannya kayak, aduh, anak gua kuliah berarti harus nabung. Ya udah nabung aja, nggak usah terlalu mempermasalahkan mampu nggak ya. Ya nggak usah pikirin. Maksudnya, oke, kalau concernnya anak masa depan harus ada biaya buat kuliah atau sekolah, ya udah, berarti gua harus nabung. Ya udah nggak usah mikirin bisa nggak ya. Ya nabung aja, ada duit tabung, tabung. Tapi kan itu ada korelasinya, misalnya kita sebagai suami gitu ya, kita punya pekerjaan, hari ini kita punya pekerjaan, tapi pekerjaan ini bisa suatu saat kan tiba-tiba kenapa-napa. Kan itu kekhawatiran yang kadang-kadang terfikir sama kita. Tapi kan itu belum terjadi. Iya, benar. Bisa terjadi, bisa juga tidak. Benar. Iya, gua sih berprasangka baik aja sama Allah. Selama ini Allah sudah baik sama gue, ya udah. Bener tahu dia. Iya bener. Gue nggak bilang dia salah kok. Gue nggak bilang dia semuanya salah. Cuma ada beberapa part yang menurut gue, lu turunin ego lo dikit lah, gitu loh. Ini contoh yang paling harus dia benahi apa? Cara dia berkomunikasi sih Pak Dika sebenarnya. Di forum gitu. Maksud gue, kayak ada cara menyampaikan sesuatu. Ya paham kalau konteksnya bercanda paham. Cuma kalau soalnya kan ngobrol sama orang tuh bukan bercanda, gue bilang. Gue melihatnya dia orang yang serius menyampaikan sesuatu gitu. Terkesan ketus malah. Iya. Nih gue ulang lagi nih, lu pernah denger gak yang dia ngatur liburan istri gue? Maksudnya gimana? Nah nih. Tapi lu harus nanti setelah dia ngomong lu dengarkan penjelasan gue. Oke. Ini waktu di mana? Ntar dulu. Kalau kata gue, daripada omongan gue sia-sia, mendingan lu langsung denger versi dia. Waktu itu kawinannya Ajis. Ajis doa ibu di Bandung. Di Bandung. Gue lupa mulai ngobrolnya tentang apa, pokoknya dia sama bininya, gue sama Ayu. Terus ngobrol apa ya Bun? Lupa. Ayu bilang mau jalan-jalan. Gue cerita, jangan lu yang cerita. Gue lagi nanya ke bini gue. Ayu cerita mau jalan-jalan. Mumpung ke Bandung. Iya. Bukan. Waktu kita mau touring, Pokoknya intinya dia pengen jalan-jalan sama teman-temannya. Terus gue bilang ya boleh tapi nggak boleh lama-lama karena gue bilang bukannya peres karena gue bilang ya gue nggak bisa lama-lama ditinggal sama dia gitu. Nah terus orang ini yang marah. Terus langsung yang kayak nggak bisa gitu Ayu juga butuh hiburan. Ayu juga butuh jalan-jalan sama temennya. Iya paham gue ngizinin tapi gak bisa lama-lama. Lah kenapa? Lu kan udah, kasar gini, lu kan udah dewasa udah gede. Bisa dong ditinggal sama istri. Lah kok lu ngatur? Kan ini istri gue. Ya gak gitu. Lu punya kehidupan, istri lu juga punya kehidupan. Kata gue, lalu siapa? Lah gue orang yang kebetulan dengar percakapan. Tapi masa coba, dia baru bilang turunin ego. Nah dia nggak mau nurunin ego. Gua kan gue ngizinin Tapi ngatur-ngatur, jangan lama-lama dong. Alasannya apa? Alasannya cuma karena dia nggak bisa ditinggal lama-lama. Egois. Karena tepuk tangan lagi Bu Ayu. Emang kurang ajar ya orangnya. Karena dia nggak bisa tidur sendiri. Ya itu kan butuh, gue butuh dia di sebelah gue. Iya, kalau lu emang apakah lu nggak pernah berpikir dia butuh me time sama temen-temen? Tiap hari juga me time, dia jalan. Ya kan beda, Wen. Keluar negeri bersama teman-teman dia, girls day out, cewek-cewek doang, nggak ngurus anak, nggak ngurus suami. Iya, gue ngizinin. Tapi jangan lama-lama. Lah iya. Kasihan lo istri udah ngurus tiap hari. Iya.
Masa jadi tapi kayak ngizinin tapi jangan lama loh. Kok lu ngizinin tapi kayak mengekang. Iya. Tapi itu kan percakapan yang tidak sengaja terdengar sama lu. Kok bisa-bisanya lu punya inisiatif untuk memberikan pendapat? Sekarang di situ nih kita bedah nih. Lu lagi ngobrol nih berdua nih. Lu ngobrol suami istri. Gue adalah lu. Gua tidak ada kepentingan di rumah tangga ini gitu. Terserah deal-dealannya mau gimana, terserah harusnya. Cuman gua nggak sengaja terdengar. Kok bisa-bisanya kayak menggelitik dalam hati lu, gua kasih pendapat kali ini. Kenapa? Itu yang dipermasalahkan sama dia. Ya. Nah, gua akhirnya Andika bisa menyampaikan apa yang ada di kepala gua. Tapi gua nggak bisa sampaikan. Karena pengen aja. Ya pengen aja kan. Ya siapa tahu dia butuh pendapat orang lain kan? Kalau gue butuh, gue nanya gimana menurut lo Leh? Gitu. Ya siapa tahu lu nggak mau ngomong nanyanya, sungkan. Makanya gue kasih tahu. Ya kan? Iya kan? Apa? Ini gue hanya menyampaikan pendapat, terserah mau diterima atau tidak. Kan dia emosi. Enggak emosi, karena lu nya maksud gua ya udah, kalau lu emang cuma denger terus tiba-tiba ngasih saran ya udah sebatas itu. Tapi bordernya jadi lu tabrak itu loh. Iya, ya kan ini maksud gua kayaknya cuma kalau soal hiburan mah kayaknya masih santai deh, enggak bukan yang bukan percakapan yang toh dia juga ngobrolin di depan umum, berarti kan aman ini obrolannya di tempat umum. Enggak gitu konsepnya, Mas. Enggak gitu konsepnya. Suami istri ngobrol di pasar juga nggak ada masalah. Iya, tapi kan kalau ada obrolan yang misalnya nggak enak ada orang lain, kan dia nggak akan ngobrol di depan gua, ya kan? Logikanya kan kalau lu sama Usi misalnya ada meskipun temen nih, meskipun lu sama Wendy, tiba lu ada Usi. Wah, nggak enak. Yaudah kita nanti ngobrol. Agak menjauh dikit. Iya, atau di rumah aja ngobrolinnya. Ini kan hal yang tidak boleh diketahui orang lain kan. Ini kan dia sadar ada gua. Berarti dia menganggap gua boleh mendengar percakapan itu. Kalau ternyata dia misalnya dia ngomong, kalau misalnya, Leh, sorry ya gua sama Ayu mau ngobrol private dulu. Nah itu gua hargain. Ini kan enggak, dia sadar ada gua gede gini, dia ngobrol berdua. Ya kan emang perjalanan mau pulang gitu. Iya, tapi kan lu sadar ada gua. Ya, berarti kan lu anggap itu percakapan yang ya udah nggak apa-apa didengerin orang lain juga. Iya nggak apa-apa, gue nggak ada masalah orang ngedengerin. Yang gue bermasalahkan adalah orang ngedengerin terus tiba-tiba ikut campur. Karena yang masalah itu. Gue kan bukan ikut campur, gue hanya menyampaikan pendapat gue. Ikut campur. Karena lu tiba-tiba ngomong, gue kan minta saran, namanya lu ikut campur. Tapi kalau lu pribadi, di posisinya Wendy, lu lagi ngobrol sama bini lu nih, lagi mau deal-dealan sesuatu, let's say kasusnya sama, terus Wendy ngedengar, terus Wendy berpendapat, lu gimana? Ya nggak apa-apa, gue dengerin aja pendapat dia. Oh ya udah kalau nggak masuk ya tinggal gue debat aja, udah. Iya, gue debat sama lu nya lebih kencang, maksud gue kalau emang lu, ya gini loh. Iya benar. Ini kan, gue tuan rumah, ada orang lewat, terus tiba-tiba ngomong, bagus nih gini. Apa sih bang ini? Sadar dong harusnya. Oh iya. Lanjut deh obrolannya, bisa kek? Ini enggak, didonder terus. Sampai dari jalan berhenti. Ini kita dari jalan tiba-tiba berhenti. Ya nggak bisa gitu, Wen. Lu jahat berarti sama bini lu. Apaan sih, Leh? Ya iyalah, bini lu tuh butuh me time. Ini. Kata gua, iya anjing gua bilang. Dan di situ diuji. Apakah lu yakin dengan pendapat lu? Gua harusnya kan lu lebih nyolot lagi dari gua. Gua udah nyolot anjing. Gua nyolot. Tapi di sini gue sebagai outsider yang mendengarkan ini, Bu Ayu tepuk tangan kenceng banget. Berarti Bu Ayu ada di pihak Soleh. Karena gue melihat dia kayak ingin berkata tapi tidak berani. Gak usah so ngebaca bini gue loh. Tapi ini percaya nggak percaya ya? Ya balik lagi. Menurut gua sama Soleh atau bahkan Soleh sama siapapun sebenarnya jatuhnya love and hate relationship.
Jangan GR ya, jangan GR. Enggak, gue biasa aja. Tuh. Setelah obrolan itu, akhirnya gue mengizinkan Ayu untuk pergi sama teman-temannya. Berarti lu tersadar dong sama kalimatnya Soleh. Ya omongan Soleh bener gitu. Kan yang gue bilang. Orang marah-marah terus menyadari omongan gue bener. Iya kan gue bilang omongan lu bener, cuma cara penyampaian lu aja. Gua tuh justru kalau gue semangat, nada gue tinggi, berapi-api. Kalau cuman gue ngasih tahu, ya berarti gue nggak peduli. Itu artinya gue kayak sama lu, Wen. Berarti kalau menurut lu ketika lu ngomong marah-marah tuh lu peduli? Bukan marah, gue tuh semangat. Cuman orang kesannya kayak nanggapnya gue marah. Padahal gue tuh penuh energi aja. Gini. Gue mah jarang marah. Iya, karena lu kan bikin orang marah. Jarang marah. Gue tuh kalau nada gue kenceng, nada gue tinggi, itu berarti gue tertarik akan pembicaraan itu. Gue semangat. Bukan berarti gue marah. Kalau gue ngomongin nadanya pelan-pelan, berarti gue nggak seru. Males ngobrol. Menurut gue nanti kita kalau insya Allah jadi nih ke New Zealand, lu berdua sekamar dah. Nggak usah. Enggak, udah makasih. Gimana yel-yelnya? Zealand ke New Zealand. Andika energinya lagi penuh. Jalan-jalan ke New Zealand tiba-tiba dia bikin yel-yel Zealand ke New Zealand. Terus diiyain sama Andre. Bagus nih, bagus. Kenapa lu gak mau sekamar sama dia? Kenapa lu gak mau sekamar? Kita pernah sekamar gak sih, Leh? Lupa deh gue. Enggak, belum pernah. Gue selalu sama Ronald kan. Iya. Terus semenjak kemarin Ronald gak ikut ke Lombok? Sama Ferry. Sama Ferry. Ngobrol gak tapi? Ngobrol. Kan lu malas ngobrol orangnya. Kan Sunda. Oh. Ngobrol. Enggak. Ya ngobrol aja. Kan dia nanya, gue jawab. Lu gak pernah membuka obrolan? Ngobrol. Suka ngobrol. Bercanda, kita cuddling. Anjing cuddling bangsat. Di luar Kang Ferry? Pernah sama Tora. Iya. Ngobrol juga? Ngobrol kok gue kalau di kamar sama Ferry ngobrol. Sama Tora ngobrol. Ya ngobrolin orang. paling gampang. Tapi emang dia itu terkenal begitu, Pak. Ya, makanya waktu itu gue di saat pala gue ruwet, gue ngeliat ini orang kok hidupnya simple banget ya gitu. Iya. Cara melihat hidup tuh simple aja gitu. Ya udah, yang ada hari ini ya hari ini, yang besok belum tentu kejadian gitu. Ngomongnya simple tapi nampar realita bahwa kadang-kadang orang tuh terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi. Iya, kayak lu kan. Iya. Ya kenapa lu sampai punya pemikiran seperti itu? Siapa yang nge-influence lu untuk selalu begitu dalam hal apapun? Karena kesadaran bahwa besok bisa saja kita mati kan. Makanya gue salah satu slogan gue kan nikmati hari ini, siapa tahu besok kita mati. Kan ya udah maksudnya ngapain kita? Tapi kalau misalnya tiba-tiba ada, mohon maaf nih ya, kalau tiba-tiba misalnya ada kejadian orang dekat kita tiba-tiba masih seumuran kita atau lebih muda dari kita, tiba-tiba meninggal duluan, gitu ya, karena satu dan lain hal. Kita kan kadang-kadang terhenyak gitu. Maksudnya mungkin orang akan berpikir, gua harus hidup lebih sehat lagi deh supaya gua punya umur yang panjang buat anak gua, buat bini gua. Kalau kan gua yakin umur tuh udah ditentuin, lu nggak bisa bilang kita pengen umur panjang, kita pengen sampai umur udah tidak bisa terelakkan itu. Lu mau ngapa-ngapain. Yang penting kan kita gimana caranya menikmati dan mensyukuri yang sedang terjadi. Udah itu. Kalau soal besok mah ya gimana? Nah itu maksud gue juga Leh, kalau misalkan lo punya pemikiran seperti itu, besok bisa aja lo mati gitu. Iya. Kan lo pengen menikmati hari ini. Kan orang-orang yang di sekeliling juga pengen menikmati harinya. Gitu. Dengan hadirnya lo. Karena gue sadar, orang boleh sebel sama gue hari ini. Di beberapa kemudian hari dia akan sadar, si Soleh bener juga ternyata omongannya. Iya. Tahu lah.
Lu nonton sampai habis nggak special show-nya Soleh? Sampai habis. Apa Terima kasih lo. 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. 3 jam 20 menit. Hal yang paling nempel yang dari dia omongin nggak ada sih. Lupa gue karena banyak banget 3 jam. karena di situ lu membuang energi lu untuk ngomong sepanjang itu ya. Karena kerja. Enggak, kalau itu karya. Oh, kalau itu karya. Kalau kerja kan off air. Oh. Kalau itu kan karya, gue berkarya. Kalau karya lu orientasinya udah nggak duit. Enggak, gue nggak ada orientasi gue duit, makanya bikin soleh-solehin interview, gue nggak mikirin duit. Apa bikin spesial, yang penting gue pengen aja dulu. Masalah ada duitnya itu nomor 2. Ya, kalau karya gue jarang mikirin apakah ini bakal menghasilkan, enggak kok, karena merusak kenikmatan kita kalau kita mikirin duitnya. Kayak bikin YouTube gini, gue mas nikmat aja. Makanya nggak ada AdSense pun nggak masalah. Ya gue nikmat sini. Berarti kalau misalnya nongkrong-nongkrong, misalnya nih ya, Preda ini nih nongkrong-nongkrongnya tidak menghasilkan duit, lu tetap akan ya iya kan? nongkrong. Yang penting karena seneng. lu dapat kesenangannya. Iya, yang penting kan kita seneng, ketawa-ketawa seneng. Kan nyari kerja beda lagi, itu ada urusan lain, nyari duit mah. Tapi kan mungkin ada orang yang punya orientasi, ya gue selain seneng, duitnya juga salah satu poin yang menurut mungkin orang tersebut kayaknya lumayan juga gitu. Iya, tapi kan ada Menurut lu akan bahaya nggak ketika orang punya perasaan kayak gitu? Ya nggak tahu, kalau gue sih takutnya merusak kenikmatan. Kesenangannya. Iya, kalau kayak gue berkarya nih bikin YouTube pakai HP nungguin kok nggak ada iklan. Nanti lama-lama gue begitu udah 2 tahun 3 tahun nggak ada iklan. Jadi tidak tulus niat kita berkarya. Jadi kayak nanyain, nggak ada duitnya nih, sebel udah nggak usah. Jadi menurut lu kita berdua udah nggak perlu ngarep-ngarep pada iklan yang ada. Duit lu udah banyak kan. Ya tapi kan Pak Wendy perlu menggaji orang-orang ini, perlu membayar sewa tempat ini. Iya, makanya kalau gitu dicari marketing yang bagus. Ya kan, gue sih nggak mempermasalahkan orang-orang yang misalnya bikin karya berharap duit, yang itu nggak apa-apa itu mereka. Kalau gue Tapi sih lu kan, nonton nggak konten ini? gue jarang nonton YouTube. Oh jarang nonton. Jarang. Kenapa? Kan orang biasanya hiburan termudah sekarang ya buka sosmed, nonton YouTube, nonton film. Nggak, gue Instagram aja dibatasin sejam. Terus paling gue nonton itu aja, streaming film. Oh. Iya, nonton YouTube. Kenapa dibatasin sejam? Harus sejam? Gue nggak mau kayak terbudak sama gadget kayak dikit-dikit. Soalnya kan sempat ada masanya kayak, kalau ini pengen megang mulu gadget, pengen lihat, gue nggak mau dikendalikan sama gadget. Gue pengen hidup tuh, ya udah. Kalau kita di sini diam, ya udah diam aja, nggak usah mikir, nggak usah harus ngelihat HP. Menurut gue harus. Zaman dulu juga kita nggak ada HP, baik-baik aja. Iya. Kita tuh Tapi sekarang kayaknya normal deh orang dikit-dikit lihat. Ya makanya gue tuh pengen mengembalikan ke era kejayaan bengong. Orang tuh sekarang udah jarang bengong, tau? Iya benar. Udah nggak ada lagi orang bengong. Benar. Udah nggak ada orang-orang di pinggir jalan pun, abang-abang ojek pada lihat HP, nggak ada orang yang bengong. Nah gue tuh pengen kita kembali ke era gitu. Kenapa lo pengen kembali ke era itu? Karena itu otak kita jadi lebih enak, tau? Kalau misalnya lu lihat HP mulu, reels atau short atau apa, kan itu kayak dijejali dengan konten. Terus kita tuh kayak kecanduan. Dikit-dikit harus megang, ngecek, notifikasi atau ngecek WhatsApp. Padahal kan sebagian besar itu nggak penting. Kalau penting-penting banget kan kita punya manajer. Kalau urusan pekerjaan atau yang menghasilkan duit kan, ini kan sebenarnya kayak jadi bilang penting juga nggak penting. Kita nggak megang HP, nggak lihat Instagram itu juga kan nggak masalah. Makanya gue batasin sejam supaya ya itu kan kadang-kadang kita suka pegel ini nih kalau scrolling kan. Berarti menurut lu kemajuan teknologi sekarang tuh menurut lu nggak terlalu membantu manusia? Membantu, cuma kita sudah kayak kecanduan gitu. Nah gue tuh nggak mau, gue pengennya makanya gue tuh ya udah diem aja. Makanya gue nggak bawa power bank, nggak apa. Kalau mau habis baterai ya udah biarin aja. Oh gitu. Misalnya udah mau habis baterai nih di tengah jalan, ya udah jangan buka apa-apa lagi. Tapi kalau orientasinya darurat buat keluarga apa segala macam? Ya kan pasti ada temen yang punya HP kalau dapat. Tapi lu hafal nomor bini lu? Hafal. Oh, anak juga hafal? Kalau nomor anak nggak apa, kalau nomor bini apa? Darurat bini hafal? Apa? Lagian juga kan maksudnya ya iya sih, gue tuh nggak mau kayak, males kadang-kadang bawa power bank, ribet apa. Jadi ya udah mau habis baterai,
nggak usah dipakai HP-nya. Disimpan aja kan gue bisa ngira-ngira nih. Gue masih di jalan masih berapa jam lagi. Baterai udah 30%. Masih aman. Selama kita nggak scrolling medsos. Kalau cuma nerima telepon atau ini masih aman ya. Kan bisa nyampe rumah cas lagi. Gue nggak mau gitu, nggak mau kayak. Gue tuh pengen kayak kalau kita ke satu tempat. Ya bengong aja, enak tuh nikmatin bengong, ngeliatin, udah ngeliatin aja, nggak usah ngapa-ngapain. Biar otak kita istirahat, nggak usah dipakai buat mikirin ini, ngeliatin ini. Gue tuh dulu pernah ini waktu zaman awal-awal HP kayak apa, kepala gue gini gara-gara sering ngeliat HP gini. Iya. Karena kan lu lihat HP-nya segini. Sekarang udah nggak apa-apa. Dulu waktu belum plus, gue kan ke bawah ngunut terus pas kata kiropraktor, Pak pakai HP-nya nunduk ya. Makanya pakai HP harus begini. Makanya gue sekarang begini. Plus gue udah plus kan. Tinggal dibuka jadi gini. Tapi itu gue tuh pengen. Udahlah kita kembali ke era. Dulu kan indah kita sempet bengong. Bengong aja kalau nungguin terus temen. Sekarang kalau lu bengong tuh apa yang muter di kepala lu apa? Ya ngeliatin aja itu pohon. Atau misalnya ngeliatin orang-orang. Masih ini. Udah liatin aja. Makanya gue bisa 30 menit muter-muter rumah. Tanpa merasa bosan. Iya, ya gue liatin aja pohon, dinikmatin aja itu kestatisan itu dinikmatin aja, kemonotonan itu dinikmatin aja, nggak perlu semuanya harus ganti-ganti. Kalau misalnya lu lagi jalan-jalan nih sama keluarga, let's say ke luar negeri atau ke tempat-tempat yang baru pertama kali kalian kunjungin, kan kalau zaman sekarang ya maksudnya dengan kemudahan teknologi kadang-kadang orang mengabadikan memori. Iya. Terus bikin konten supaya besok-besok bisa dilihat-lihat lagi. Lu termasuk orang yang menikmatinya tetap dengan ya udah gue lihat pakai mata aja gitu. Gue foto aja dong. Yang penting udah terabadikan foto. Baru setelah itu caption lu panjang kan. Ya karena kan dia penulis. Makanya gue kadang-kadang gue gini foto nanti gue kan selalu ada kebiasaan setahun sekali gue cetakin semua foto dari sepanjang tahun. Lu cetak? Iya. Jadi 1 tahun nih semua file digital gue kumpulin, gue cetak, gue punya file foto-fotonya di upgrade kalau zaman. Jadi nanti bisa gue nikmatin tanpa gadget. Dan satu saat file kita HP kita atau hard disk kita rusak atau apa, gue punya filenya dan itu bisa dinikmatin tanpa gadget. Gue masih ada kebiasaan old school gitu yang gue seneng nyetak gitu kayak ngeliatin gitu. Berarti lo lumayan sentimental dong sama momen-momen di hidup lo? Bukan sentimental, lebih ke dokumentasi aja kayaknya. Gue nyiapin buat anak-anak gue nanti kalau udah pada gede, nih lu ada nih dokumentasi hidup lo. Karena gue sekarang kan zaman dulu kan jarang orang tua gue era SMP SMA nggak banyak nih foto atau era kecil kok nggak banyak. Nah, sekarang gue nyiapin foto-foto banyak buat nanti kalau anak gue gede, nih kamu kalau udah punya anak atau cucu nih ada foto-foto zaman dulu. Nah, gitu. Tapi anak lu ada protes nggak sama kemonotonan lu? Kayaknya dia sama juga kali, nggak terlalu ini juga. Anak gue juga sama gue kalau ditanya gitu. Makanya bini gue kadang kan kalau misalnya let's say anak pulang ke sekolah. Iya. Lu suka nggak nanya-nanya gimana hari ini di sekolah, happy nggak? Iya, anak gue kalau ditanya suka ya gitu. Nah sama anak gue juga suka malas ngobrol, ditanya ada apa. Jadi makanya gue nggak usah gue tanya, capek juga pasti kan. Gue tahu rasanya pulang dari luar ditanya-tanya. Jadi kalau anak gue abis gue jemput nih, nggak akan gue tanya detail-detail gimana. Kalau paling kalau ujian doang, bisa nggak ulangannya? Oh bisa, ya udah, nggak usah. Hari ini ngapain aja? Kan gue juga malas kalau ditanya gitu. Hari ini ngapain aja? Jadi gue bisa merasakan. Jadi gue nggak terlalu detail. Ya tunggu aja dia cerita, nggak usah tanya hari ini ngapain aja, kemana. Capek kan. Terus juga gue pernah lihat juga konten, ternyata benar kalau anak pulang sekolah atau apa jangan langsung ditanya. Hari ini ngapain aja, biarin dia istirahat dulu. Menikmatin dulu rumah, udah mandi, segala macam, udah santai, baru lu dia tanya, hari ini ngapain? Jangan tiba-tiba datang, baru nyampe rumah, terus hari ini ngapain aja? Kan dia juga capek dari luar, datang-datang udah dicecer dengan... Psikolog yang ngomong, gue pernah lihat. Ya enggak, gue kan lagi ngeliatin, gue nggak... gue lagi nggak setuju sama lu, enggak. Gue kadang-kadang... Ini juga mengajarkan anak gue yang kecil suka, bapak misalnya wifi mati atau misalnya nggak ada ini, bapak aku bosan. Gue selalu bilang sama anak-anak gue, nikmatin kebosanan itu, nggak semuanya harus ini, kamu harus belajar menikmatin bosan.
Gue selalu ngomongin gitu ke anak gue. Nikmatin, nggak semuanya kita misalnya kadang-kadang nggak ada sinyal, nggak bisa ngapa-ngapain, atau TV mati, nggak ada internet, apalagi gangguan. Nikmatin aja, gue bilang. Nikmatin. Kamu bosan? Iya udah bosan, biar kamu tahu rasa bosan itu apa. Nggak semuanya bosan itu harus ada obatnya. Ya kadang-kadang bosannya harus kita telan aja. Wah bosan sih. Ya udah. Tapi bini sepakat dengan pola didik lo yang ini? Kayak dia nggak tahu kayaknya bagian ini. Nih ya pemikiran gua, seandainya kalau lo liatin media sosial gitu kan ada bukan teori ya, ada prediksi-prediksi yang akan terjadi ke depannya ketika mungkin amit-amit tahun berapa internet akan mati tiba-tiba, terus juga itulah gitu. Kayaknya Soleh termasuk, menurut gue, Soleh termasuk orang yang akan survive. Orang gue aja nggak pernah punya BB. Oh, BlackBerry. Iya. Seumur-umur itu trendy berapa tahun tuh? Iya. BlackBerry. Gue nggak punya BlackBerry. Oh. Kenapa? Karena memang nggak tertarik aja. Touch-nya kecil-kecil kan keypadnya. Buat apa? Keypadnya kecil-kecil loh, ribet ngetiknya. Udah gitu kecil kan. BlackBerry lu semahal apapun BlackBerry zaman dulu. Kecil-kecil banget ngetiknya, pegel. Terus juga gue pikir kalau lu butuh gua, lu telepon. Kan isi pembicaraan BB gue tanya ngapain sih? Ya ngobrol-ngobrol aja. Lu ketinggalan obrolan. Ya biarin aja. Kalau ketinggalan obrolan kan nggak apa-apa gue nggak tahu. Kan nggak perlu semua hal gue tahu. Kayaknya benar deh Pak. Maksudnya kadang-kala ya kita benar ya urusan gadget ya. Kadang-kala kan kita bangun tidur sekarang kebiasaannya adalah yang kita ambil duluan adalah handphone. Iya. Mau kita ke kamar mandi, handphonenya pasti akan kebawa sama kita. Di kamar mandi kita juga pasti sambil handphone gitu loh. Rasanya ada kekhawatiran berlebihan ketika misalnya kita datang ke satu tempat, anjing nggak ada sinyal. Iya kan, jadi kayak ada tergantung, yang... jadi kayak udah candu. Makanya gue 21.30 udah nggak bisa dihubungin. Kecuali sama keluarga, sama manajer udah. Jadi nggak akan ada notifikasi. Orang nggak bisa nelpon gue di atas 21.30. Jadi kecuali gue lagi ada kerjaan atau apa masih bisa gue lihat HP. Tapi kalau 21.30 ya udah. Karena itu gue pengen menghindari. Jangan terlalu inilah sama HP. Tapi kan kalau misalnya oke lah generasi lu bisa menerapkan itu karena tumbuh kesadaran lu pernah hidup di era sebelum teknologi semaju sekarang. Tapi kan anak lu kan hidup di era yang teknologinya udah mudah. Dan dia berteman dengan orang-orang yang ibaratnya Gen Z atau gen yang terbaru ini kan dengan segala kemudahannya. Kalau misalnya dia tiba-tiba nggak bisa seiring sejalan sama teman-temannya, ngikutin FOMO apa yang terjadi di generasinya mereka dan akhirnya jadi ini gimana? Alhamdulillah kayaknya anak gua nggak terlalu FOMO deh. Dia kayak hal paling simpel aja. Beli sepatu bukan yang trendy, bukan yang kayak anak muda sekarang pada ini. Gua bilang, kan suka kamu nggak mau pakai Air Max misalnya atau apa? Enggak, dia mau pakai sepatu nggak yang gampang lari aja. Nggak ada dia ada ngomong, Bapak aku pengen beli ini gara-gara teman-temannya, nggak ada tuh dia. Cuma dia masih sibuk main Roblox aja gitu, karena yang dia ikutin tren Roblox. Tapi kan itu dia suka. Tapi nggak ada, anak gue kayaknya nggak ke yang FOMO gitu kan. Kadang-kadang kelihatan kan anak FOMO apa. Bapak misalnya teman aku pada punya ini, nggak ada dia mah. Darah lu terlalu kental berarti di dia ya. Iya. Anak gue aja baru ada Soleh Solihun dan Soleh Solihun junior. Anak gue aja baru gue kasih HP kelas 6 SD. Itu pun gara-gara waktu itu dia les, terus di lesnya butuh pakai HP di bimbelnya. Ya udahlah, tadinya niatnya gue kelas 1 SMP, tapi pas kelas 5 SD daripada minjam HP gue mulu kan gue nungguin di luar gue kalau ada butuh. Ya udah gue beliin HP kelas 5 SD. Dulu gue bilang sama dia tahu dulu mah bapak aku berdapat HP kapan? Kamu tahu? Ya 1 SMP. Ya gue gitu. Walaupun dia sebelumnya masih kalau tapi lo udah make sure kan ke anak lo bahwa dengan pola didikan lo yang sekarang tuh dia nggak masalah gitu. Takutnya dia mendem. Enggak kok dia. Atau di dalam hatinya, bokap gue nggak asik nih gitu. Enggak kok dia dulu aja dia pengen punya PS. Apa gue bilang? Ya kan dia waktu itu pengen punya PS terus mahal gue bilang. Itu tapi temen aku punya. Ya udah main di rumah teman kamu aja. Simple. Karena zaman dulu kita juga begitu sih ya. Iya kalau soal gadget gue gitu. Gue sekarang baru setahunan terakhir lah gue mencoba mengurangi. Udah jangan. Tapi kalau ngomongin FOMO kan nggak selalu buruk lah.
Apalagi sekarang FOMO-nya lagi bagus nih. FOMO-nya lagi orang pengen sehat, lari lah, pedal lah, tenis lah. Gua tuh paling telat ngikut, gua tuh tidak terpengaruh. Gua buktinya sama pedal, gua nggak pernah pengen pedal. Ini gua 7 tahun kuliah. Teman-teman gua pada main kartu, pada main bola. Gua nggak tertarik. Gua tuh cuma seneng berada di lingkungan berada di sekitar teman-teman udah. Udah cukup buat gua. Makanya kalau hadir aja gitu. Iya seru aja gitu. Makanya teman-teman main kartu gua ada aja di sekeliling mereka main kartu. Teman-teman main bola gua seneng ngeliat. Makanya nanti kan pedal ya gua datang aja, gua seneng aja ada di sekitar teman-teman. Iya, tapi pokoknya prinsip dia tuh teman-temannya senang main bola. Teman-temannya senang main kartu misalkan gitu. Dan dia juga seneng ngerusak kesenangan teman-temannya. Enggak, gue sih paham betul lah, maksud gue di satu sisi juga kadang-kadang gue ngelihat bahwa Soleh adalah sosok yang memang udah jarang banget ada sih. Maksudnya? Di era sekarang iya, nih, pemikiran kayak begini gitu. Yang gue sangat appreciate banget gitu loh. Bahkan ada beberapa pemikiran juga yang kayak tadi masalah foto, gue juga hampir sama seperti sebenarnya sama dia. Cuma karena gue males aja, kalau dia kan rajin. Gue juga berpikirnya pengen mencetak foto-foto yang ada di handphone gue. Karena kalau kita ngeliat handphone, pasti scrollnya kan lama. Iya. Bulan apa ya gitu. Sementara kalau di handphone kan foto sama video bercampur. Susah dong kita nyari itu kan. Terus sama pemikiran kayak handphone, bener. Nggak, ya emang eranya era teknologi sekarang, tapi harus bener-bener balance kayak ya udah kita jangan kebudakan sama gadget. Toh sebenarnya ketika kita ngeliat handphone juga belum tentu memang ada yang WhatsApp, belum tentu juga ada notifikasi kan sebenarnya. Cuma karena kebiasaan aja sih gitu. Dikit-dikit pengen ngecek. Sebenarnya dia nggak benci sama lu. Emang gue gak benci sama dia? Kata siapa gue benci? Gue gak benci. Gue cuma berharap dia gak ada di hidup gue. Enggak, dia menyenangkan. Soalnya tuh menyenangkan buat orang-orang tuh apa? Makanya gue bilang gue sama dia tuh love and hate relationship. Enggak yang benci ya benci, enggak. Sayang juga ya enggak gitu. Maksudnya lebih ke arah seru. Untuk jadi temen tuh seru. Paling deket diprediksi sama siapa? Paling biasa aja sama siapa? Paling deket mungkin karena sekarang lagi sama Ferry kayaknya. Karena yang ada kedekatan. Yang kedekatan ya dekat tapi biasa aja siapa? Paling biasa aja kayaknya sama Desta kayaknya sih. Ya kayaknya biasa aja sih gitu. Dia takut biasa. Ini takut sama Desta nih dia. Gue sih nggak takut, tapi biasa aja gitu. Ya udahlah gitu. Nggak yang udah nggak canggung. Kalau dulu mungkin masih canggung, sekarang sih canggung nggak, tapi ya udah biasa aja gitu kayaknya. Gue sih masih takut. Lu takutnya kenapa? Takut dibilang nggak asik aja. Ya biarin aja kalau dibilang gak asik. Tapi kan ini dalam tongkrongan ini kan semua orangnya asik. Iya, tapi kalau ada satu nggak asik kan ketahuan. Enggak, cuma emang lu perlu dibilang nggak takut kalau Desta dibilang lu nggak asik. Enggak, maksudnya ya kan komunitas ini kan sudah terbentuk lumayan lama. Iya, tapi jadi dengan masuknya orang baru itu kan harus pandai-pandai menempatkan diri. Gue mikirnya mah gitu. Lu justru kalau terlalu memikirkan gitu nanti malah lu ngapa-ngapainnya jadi kayak ini. Segen aja gue segen. Menurut gue selama ada Soleh, lu aman. Karena yang bikin cacat tongkrongannya dia. Enggak, lu kalau terlalu memikirkan gitu, lu jadi kayak mau nongkrong tuh kayak aduh. Harus akhirnya punya keberanian nih. Tadi si Andre orang kan. Iya, lu tadi, jadi kayak harus. Tadi Andre WhatsApp gua mau ngundang ke Noise kan. Andre Desta, Trio Kurnia kan. Gua tadinya udah ngomong apa ya gitu. Ini anak-anak ngomongin Predain. Nah kemarin tuh sempat keluar tuh di reels gua video mereka lagi bikin konten ngomongin perjalanan kelompok kemarin dan sempat disinggung sama Andre. Andika takut tuh sama lu tuh gitu. Terus Desta bilang, wah sekarang kita udah jadi bestie gitu. Tiap ketemu gua kan sekarang gitu di lapangan pada bestie. Gua sih ya bestie gitu. Tapi dalam hati masih takut ya gitu. Bahkan kemarin pas padahal gua partneran sama dia aja kagok gua
gue harus gimana ya, gue takut salah gitu. Ada gitu-gitunya, ada canggung. Iya baru soal satu desta doang ngapain lu ini? Kan yang penting mah Usi nggak menganggap lu nggak asik, udah itu aja. Benar juga lagi. Yang penting lu pulang ke rumah masih, lu panggil apa, papa atau ayah? Enggak, pupu. Apa? Lu nggak boleh gitu. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kenapa ya? Lagunya masing-masing. Air mukanya langsung berubah Iya, ya? maksud gua. Tuh. Lihat ya orang anjing. Semua orang punya caranya masing-masing lah. Iya. Iya. Iya, yang Lu kan ayah, bunda. Iya, ayah, Gua bunda. pupu, mumu. Lu sama apa? bapak ibu. Oh, bapak ibu. Emang tua aja. Ya kan? Bener gak? Bener gak? Duduk belum selesai nih. Tuh, lu lihat. Lu kebayang gak? Yang penting Mumu nggak menganggap, ih pupu kok nggak asik gitu. Biarin lah Desta menganggap lu nggak asik. Desta mah udahlah. Nah, lu termasuk romantis. Ayo, ngomong sama gini. Kan gue bilang juga apa? Jahat dia orang. Udah dipuji-puji jahat dia keluar. Bukan jahat, gue mencoba membayangkan. Ya kan? Ya kalau dia mah gemes anjrit. Kalau lu ya jadinya nggak enak karena lu yang ngomong. Lu romantis gak sama pasangan lu? Enggak kan? Enggak. Baru belakangan gue mencoba romantis. Gimana? Dengan Beli cara bunga, apa? Beli bunga. Itu pun gue harus dikasih tahu karena sebelumnya. Aku tuh udah ngasih tahu kamu beli bunga. Ya udah sekarang gua kalau dia ulang tahun gue beli bunga. Itu aja gue kayak aduh. Tapi kan demi memperbaiki citra gue sebagai suami yang tidak romantis ya. Bukan memperbaiki citra, kan lu bakalan terus sama istri lu. Iya, kan gue udah mulai menurunkan ego tuh. Dulu gue males beli bunga, sekarang gue udah sigap. Oh, sebelum ulang tahun gue pesen bunga. Gue umpetin begitu ulang tahun. Tapi gue yakin lu termasuk orang yang kayaknya jarang untuk menyampaikan sesuatu ke istri. Oh, ini ada istri gue sekarang ya? Nggak ada. Ngapain? Kecuali di belakang ada tirainya. Iya, manjang-manjangin durasi. Iya, soalnya kemarin dia bilang, nih gara-gara lu yang pertama ngasih surprise apa? Lu apa Ayu? Apa? Yang waktu itu ulang tahun, aku umur Kahitna. 40, kasih dong surprise. Kan tapi ribet kayaknya gue, nggak usah deh, malas bikin surprise gitu. Terus, aduh, memikirkan ininya. Akhirnya udah gue kasih kembang aja lah. Coba sekarang gue tantang lu ngungkapin sesuatu ke istri lu. Kira-kira berani gak gitu? Sayang, Le, durasi habis. Thank you ya, Le.